Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, haleluya. Kita percaya kita hadir di sini bukan suatu kebetulan. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebab nama Tuhan yang layak untuk kita sembah. Biarlah puji-pujiannya kita nyanyikan ini menjadi kemenangan buat setiap hati kami. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu,
menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Sang dan jemaat untuk bangkit berdiri. Perhiaskan kekudusan, kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku bersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kita nyanyikan kembali, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkaulah Allah yang kudus Tuhan, Allah semesta alam Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
kuduslah namamu Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah semesta alam Tuhan. Sebab namamu saja yang kudus, itulah yang kami sembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita sembah nama Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah termulia, layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, sebab Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya. Namamu Tuhan sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau layak terima segala pujian. Haleluya. 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 Syukur Tuhan, kami mau sembah Engkau, sebab namamu kudus Tuhan. Kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Kami mau datang menyembah. Haleluya. Kudus, namamu kudus Tuhan, nama yang layak untuk kami sembah. Satu-satunya Allah yang hidup dan diam di antara kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau datang untuk yang kedua kalinya Tuhan, menjemput setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Hari demi hari kami lalui Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, ini semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, sebab namamu saja yang layak kami untuk kami sembah. Namamu Yesus Kristus, Allah kami Tuhan, Allah yang kami layak untuk sembah. Oh Yesus, Yesus, namamu sungguh indah Tuhan, layak untuk kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya
kau sujud di hadapanku. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, kau sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, ku sembah, kau sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada sukacita saudara. Amin, haleluya. Nama Yesus yang layak kita untuk puji dan kita sembah. Amin, haleluya. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Cintaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji-Nya, tinggikan namanya. Puji-Nya, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sukacitaku
anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur setiap pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhanlah pokok pujian kita. Haleluya. Biarlah sungai yang mengalir di dalam hati kita mengalir dengan penuh sukacita. Sebab sungai sukacitalah yang membawa kita kepada Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi kita nyanyikan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu
dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi kita nyanyi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin, saudara. Amin. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Kita percaya, meskipun ada musuh di depan kita dan rintangan menghadang setiap langkah kita, kita percaya Tuhan yang akan menopang kita, Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu
Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Allah lah sumber kemenangan kita. Amin, haleluya. Haleluya. Jika sebentar kita akan mendengar kebenaran firman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, Bapa, mari semangat kita nyanyikan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, Bapa, semua perkenangan-Mu yang teguh
lagi kita nyanyikan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, haleluya, kami mengucap syukur, haleluya, Engkau yang bertindak, haleluya, terima kasih Tuhan, syukur, syukur Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan dapat memahami firman-Mu. Kau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu, bukan karena keinginan kami, tetapi Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami serahkan doa kami hanya dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan kembali berbicara tentang memuliakan Tuhan. Kalau dalam minggu yang lalu kita memuliakan Tuhan, kita dengan menyembah Dia, datang sujud, menyembah Dia dengan berhiaskan kekudusan. Ya. Di dalam Mazmur, ya, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang kedua. Ya, kita akan lanjutkan pagi hari ini bagaimana kita bisa memuliakan Allah, ya, dengan lebih luas lagi, saudara. Kalau minggu yang lalu secara pribadi kita datang memuliakan Tuhan. Tapi pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar lebih lagi, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, bahkan bukan cuma kita saja yang memuliakan Tuhan, tetapi dunia boleh memuliakan Tuhan.
karena kita. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 mulai ayat 31 sampai dengan 33. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, ayat 31 saja. Ya, 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa saja yang saudara lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, ketika kita mau memuliakan Tuhan, ya, ketika kita mau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, mari kita renungkan dulu. Berpikir dulu, apakah yang saya kerjakan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya dengan bibir kita, saudara. Tetapi memuliakan Tuhan itu dengan hidup kita. Ya, kalau memuliakan Tuhan dengan bibir kita itu gampang, saudara. Ya. Semua orang bisa memuji Tuhan. Ya. Dengan gayanya masing-masing, dengan versinya masing-masing. Saudara bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan melalui bibir saudara. Saudara, ketika saudara memuji Tuhan, itu saudara memuliakan Tuhan. Mulut saudara memuji Tuhan. Saudara menyembah Tuhan. Itu memuliakan Tuhan melalui bibir kita. Tetapi kita lebih dalam lagi. Kita melangkah lebih dalam lagi, saudara. Kita melangkah satu langkah lagi, bukan cuma dengan bibir kita, tetapi dengan hidup kita. Dengan hidup saudara inilah. Hidup saudara itu, saudara hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu kalau kita sebagai orang percaya, kita mau bertindak itu pikir dulu, saudara. Mikir, saudara. Segala sesuatu dipikir dulu. Jangan asal bertindak. Apakah akibat dari perbuatan saya ini memuliakan Tuhan apa tidak? Ketika saudara berbuat secara sembunyi-sembunyi, ya, ujung-ujungnya itu bukan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita berbuat sesuatu itu secara sembunyi-sembunyi, pasti ujungnya itu bukan memuliakan Tuhan. Biasanya kalau melakukan sesuatu itu dengan sembunyi-sembunyi, pasti apa, saudara? Dia melakukan sesuatu yang salah. Dan ketika perbuatan itu terbongkar, yang terjadi apa? Yang pasti memalukan, bukannya yang baik. Tetapi ketika kita berbuat yang baik, ya, kita lakukan pasti tidak akan sembunyi, saudara. Karena apa? Karena hidup itu di dalam terang.
Ketika saudara hidup di dalam terang, saudara dapat membedakan mana yang salah, mana yang tidak, mana yang benar. Memang saudara, berbuat salah itu kadang menyenangkan. Ya. Kali lagi, berbuat salah itu kadang menyenangkan, atau dosa itu malah kadang menyenangkan, saudara. Sehingga orang mau melepaskan itu eman-eman. Karena apa? Enak, saudara. Saudara, kemarin saya mendapat sebuah postingan video, mungkin saudara pernah melihat juga, mungkin ada yang pernah melihat. Video itu katakan begini, saudara. Apa sih bedanya masuk mlebu surga karo mlebu neraka, saudara? Mlebu surga iku menak murah, mlebu neraka iku larang. Apa buktine nek mlebu neraka iku larang? Judi iku larang, saudara. Bener enggak? Judi iso ngentekne apa-apa, larang, saudara. Berzina itu mahal, saudara. Harus keluar duit. Ya. Mabuk itu larang karena harus mengeluarkan uang yang enggak sedikit. Dan ujungnya itu semua membawa kepada maut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau di sini firman Tuhan katakan baru makan atau minum yang disoroti, saudara. Ya. Mengapa dua hal ini ya sangat penting, saudara? Cuma masalah makan dan minum itu ditulis secara khusus, ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan melakukan sesuatu yang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa makan minum ini sangat diperhatikan? Karena dari makan dan minum ini menimbulkan banyak dosa, saudara. Ya, sekali lagi, karena dari makanan atau minuman atau kebutuhan hidup ini, ya, itu banyak menimbulkan dosa. Kok bisa? Wong masalah makan saja kok berdosa, saudara. Coba, gara-gara mencari makan, saudara. Ya, makan minum, mencari kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan pokok. Berapa banyak orang bisa melakukan dosa karena ini? Ya. Saling gontok-gontokan, rebutan apa, saudara? Rezeki. Ya. Gontok-gontokan, saling menyakiti. Bahkan ada yang saling membunuh. Mungkin enggak membunuh secara manusianya, tetapi membunuh perasaannya, saudara. Membunuh perasaan ini lebih sakit daripada membunuh tubuh, saudara. Ya. Membunuh perasaan ini lebih menyakitkan daripada sekalian dipateni, saudara. Karena apa? Membunuh perasaan ini bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, saudara. Jika engkau makan, kalau makan ya makan yang
apa saudara? Yang wajar, ojo serakah. Saudara, makanlah, tapi jangan serakah. Makan secukupnya. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, Tuhan Yesus ajarkan apa doa tentang makanan minuman, saudara? Berikan kami makanan hari ini secukupnya. Mengapa Tuhan katakan cuma hari ini saja? Gak Tuhan ajarkan beri kami makanan minggu ini secukupnya, saudara? Kan lebih enak terjadi. Atau mungkin berikan kami makanan kami bulan ini secukupnya. Kan lebih enak lah, saudara. Benar gak? Gak mikir. Nah. Seminggu lah, gak usah panjang-panjang sehari. Kita iso tenang 1 minggu. Karena Tuhan sudah mencukupkan minggu ini. Tapi Tuhan mengajarkan cukupkan untuk hari ini. Cukup hari ini. Bukan minggu ini, bukan bulan ini. Nah, pengen luwe nyata, Tuhan cukupkan tahun ini, Tuhan. Luwe seneng, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk terus berharap mengandalkan Dia. Karena Tuhan akan memimpin, memberkati kita hari demi hari. Kita belajar, percaya mengandalkan Dia hari demi hari. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari esok. Ya, Tuhan ajarkan, Tuhan berikan kami makanan kami hari ini secukupnya. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berharap kepada Dia. Ya. Untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita ini. Melalui apa yang akan engkau makan, apa yang akan engkau minum. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita pikir dulu, apakah ini akan memuliakan Tuhan? Atau apakah ini membuat Tuhan malu? Kalau ada orang Kristen, kalau ada orang Kristen ketahuan mencuri, saudara, piye? Ada orang Kristen ketahuan berzina, ngisin-ngisini. Mungkin buat dunia wis biasa, tapi buat anak Tuhan itu tidak biasa, saudara. Buat anak-anak Tuhan itu semuanya tidak apa? Tidak biasa, karena memalukan nama Tuhan. Ya. Saudara, saya ingat ketika saya kaum muda dulu, ada sebuah lagu itu katakan begini, saudara. Tuhan Yesus, janganlah menangis lagi. Apa itu artinya tuh, saudara? Jangan membuat hati Tuhan itu sedih lagi. Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita yang luar biasa.
Jangan kita menyakiti hati Tuhan lagi. Dengan apa kita menyakiti Tuhan? Dengan membuat dia malu, saudara. Dengan apa kita menyalibkan Tuhan lagi? Dengan membuat dia malu. Dia harus menanggung malu lagi. Gara-gara apa? Perbuatan anak-anaknya. Saudara, ya. Kalau anak-anaknya salah, itu pasti melibatkan nama orang tuanya. Coba, kalau saudara ketemu, mungkin di dalam lingkungan saudara, ada seorang anak yang nakal. Sing ditanya lebih dulu apa saudara? Anake sapa? Iya enggak? Anake sapa to kae? Ketahuan mencuri, sing ditanya pasti pikiran orang selalu katakan anake sapa kae yo. Didike wong tukane kok ora bener. Kalau saudara memalukan nama Tuhan, orang dunia katakan, "Lho, anake sapa kuwi?" Jarine wong Kristen. Ya. Jarine wong Kristen. Jarine anak Tuhan. Kok ngene? Jarine anak Tuhan kok. Ada kok itu saudara. Nek basa Jawa ana kok iku lho. Jarene wong Kristen kok kene. Jarene wong Kristen kok. Ini yang membuat nama Tuhan dipermalukan, saudara. Hati Tuhan yo gak seneng. Ya. Tuhan sedih melihat kehidupan anak-anaknya ini yang gak karuan. Tuhan malu, saudara. Ya. Mungkin kalau saudara punya anak yang ngisin-ngisini, itu perasaan saudara piye? Ayo. Saudara perasaannya piye? Senang? Bangga? Naik kebacut sampai ada orang tua katakan, wis, aku gak gelem ngakoni anak maneh. Karena apa? Sangat membuat malu orang tua. Demikian juga kita. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Kita lakukan segala sesuatu supaya Allah itu bangga dengan kita ini loh saudara. Allah bangga dengan saudara. Ayo sekarang mari kita renungkan sejenak. Apa yang telah membuat Tuhan bangga terhadap saya? Kira-kira apa? Saudara bisa jawab gak? Yang membuat Tuhan bangga sudah memiliki saudara itu apa? Nah. Oh, aku loh bangga punya anak ini. Anakku ini membuat aku bangga. Anak ini loh, oh itu Tuhan dari surga memandang, mencari orang yang percaya, memperhatikan kehidupan saudara. Apakah saudara sudah membanggakan Tuhan? Bukan cuma aku katakan, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Tetapi dibalik
Allah bangga gak sama saya ya? Apa yang sudah aku kerjakan yang membuat Tuhanku itu bangga? Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan. Pikir dulu kalau mau bertindak. Kalau mau ngomong, pikir dulu saudara. Jangan asal ngomong. Sebab dengan mulut kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan mulut kita pun kita bisa mengutuk orang. Mana yang kamu pakai? Mulut kita mau kita pakai untuk apa? Ya. Kita buka Yakobus. Yakobus 3 ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Amin. Saudara memuji Tuhan dengan lidah. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ada dua pilihan mulut kita, saudara pakai apa? Memuliakan Tuhan. Ya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Di mulut kita gunakan untuk apa? Mulut saudara-saudara pakai untuk apa? Apa pehane ngomongku gak kulaan, gak tuku, iso ngomong sak karepe dhewe, saudara. Jangan asal muni. Ya, pikir dulu, saya ingin pakai mulut saya ini untuk mengeluarkan berkat. Apa yang saya katakan ini menjadi berkat, bukannya menjadi kutuk. Apapun yang ada di mulut saya mau pakai untuk menjadi berkat. Saudara, kita bisa memberkati orang paling mudah itu dengan apa? Dengan kata-kata kita. Dengan mulut kita paling gampang menjadi berkat, saudara. Saudara enggak keluar duit, sudah jadi berkat. Karena apa? Mulut saudara memberkati orang lain. Apa susahnya sih mulut kita ini jadi berkat? Apakah gara-gara emosi akhirnya mulut kita ini untuk mengutuki orang lain? Saudara, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kita buka lagi Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Ini kita semua sudah ngerti, kamu adalah garam dunia. Ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Kamu adalah terang dunia. Kalau saudara memiliki terang, dimanapun saudara berada akan kelihatan. Karena dunia ini gelap, saudara. Karena dunia ini gelap, maka terang meskipun kecil kelihatan. Dari jauh sudah kelihatan terang itu. Yang pertama, kelihatan terang itu. Meskipun terang itu masih belum berdampak. Seandainya saudara malam hari lihat ke barat atau ke timur, saudara akan bisa melihat titik-titik terang di sana. Meskipun saudara masih dalam gelap, saudara. Yang pertama, terang itu kelihatan. Meskipun jauh. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Meskipun jauh, kelihatan. Yang kedua, ayat yang ke-15. Ya, terang itu kelihatan yang pertama. Yang kedua, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kedua, terang itu berdampak. Yang pertama, terang itu kelihatan. Yang kedua, terang itu berdampak, saudara. Jika ada orang lain di sekitar saudara, akan ikut menjadi terang. Karena apa? Terang itu membawa dampak di sekitarnya. Semakin besar terang itu, dampaknya semakin luas. Ketika terang yang saudara miliki itu semakin besar, maka dampaknya itu semakin luas, saudara. Saudara akan bisa menjadi terang bagi banyak orang. Bahkan firman Tuhan katakan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan cuma pribadi. Terang itu bukan cuma kita miliki sendiri. Ya. Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia akan memiliki terang hidup. Ya. Akan memiliki terang hidup untuk dirinya sendiri, terang hidup itu. Tetapi terang itu akan semakin bercahaya dan terang itu akan membawa dampak buat lingkungan sekitar saudara. Jadi ya, menjadi anak Tuhan itu harus berdampak buat lingkungan. Ya. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang eksklusif. Wah, aku gak mau. Wah, dia hidup dalam gelap. Aku terang. Ya, saudara gak bisa berdampak pada gelap itu. Gak ada gunanya. Contohnya terang itu dinyalakan terus diletakkan di bawah gantang. Sinarnya enggak bisa terang, saudara. Mengapa terang itu harus ditaruh atas? Supaya terangnya bisa bersinar. Kalau lampu itu ditaruh di bawah, ya, yang diterangi juga banyak, saudara. Tapi ketika ditaruh di atas, terang itu semakin menyebar.
Sifat dari terang tadi apa saudara? Yang pertama adalah kelihatan. Dimanapun saudara berada, saudara harus kelihatan itu loh. Anak Tuhan. Itu loh, wong Kristen kalau sekarang ini. Dunia katakan, iku loh wong Kristen. Saudara dikenal, mungkin sak kampung saudara sing Kristen mau saudara tok dikenal sapa kene ya wong sing Kristen. Oh iko lho. Ko. Kan orang Mangkujayan semua tahu. Oh sing Kristen iku sapa sih ring Mangkujayan? Oh iku lho Margiati, Pak Ngadiono, Pak No, Wito, Pak Tarto. Kalau di barat sini, ya, keluarganya sini, Mbak Aisyah, Bu Maria, tahu semua saudara, kelihatan. Tapi berdampak enggak masalahnya? Terang itu harus berdampak menerangi. Ya. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kelihatan saudara. Bercahaya di depan orang. Bukan terang itu malah disembunyikan. Tetapi terang itu bercahaya di depan orang lain. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang memuliakan Bapa di surga itu bukan cuma kita. Nah orang Kristen memuliakan Tuhan itu wis biasa saudara. Benar gak? Orang Kristen memuliakan Tuhan itu wis biasa. Tetapi kalau mereka memuliakan Tuhan, itulah yang luar biasa. Yang luar biasa adalah ketika mereka itu di sekitar saudara memuliakan Tuhan gara-gara saudara. Itu loh yang luar biasa. Aku loh kenal wong Kristen ku apik. Aku kenal wong Kristen niku lho apik-apik. Ketika aku kesusahan aku ditulung. Padahal aku gak seneng lho karo dhek. Tapi nek aku kesusahan sing teko dhisik dhewe. Ketika saya bermasalah sing nulungi dhisik dhewe malah wong Kristen. Bukan yang lain. Meskipun kita ini seringkali dibenci orang dengan alasan dadi wong Kristen. Tapi catat, orang-orang yang membenci itu saudara catat. Catat untuk apa? Orang ikut dibenci saudara. Nek kesusahan tulungan dhisik dhewe. Ketika mereka ngadepi kesusahan, saudara datang lebih dulu nolong. Itu loh, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Ada sebuah kesaksian saudara. Kesaksian ini terjadi di Bali. Ada sebuah keluarga saudara. Keluarga ini keluarga Hindu. Ketika anaknya sakit, gak ada seorang pun yang mau menolong dia. Anaknya ini sakit, dia kesusahan, dia kesulitan. Akhirnya datanglah seorang yang percaya Tuhan Yesus. Dia datang, dia tolong orang ini. Sehingga sampailah
anaknya ini sembuh. Ya, dia sudah keluarga untuk mengobati anaknya, dia sudah habiskan semuanya. Kemudian setelah anaknya sembuh, keluarga ini percaya kepada Tuhan Yesus. Gara-gara apa? Ketika ditanya semua orang, mengapa kamu jadi wong Kristen? Dia cuma katakan apa? Sebab ketika aku kesusahan, ketika aku kesulitan, hanya orang Kristen yang mau menolong saya. Semuanya enggak mau. Hanya orang Kristen yang mau tolong saya. Gara-gara ini nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari kita memuliakan Dia dengan hidup kita ini loh, yang lebih penting. Ya, mulut tok gampang, tetapi ketika hidup kita ini mau untuk memuliakan Tuhan, kalau lakukan segala sesuatu timbang-timbang, ini menguntungkan Tuhan enggak? Yo, aja pokok dilakukan. Wong aku wis seneng kok. Aku seneng ya tak lakoni, gak seneng enggak. Saudara. Apakah yang saya senengi ini memuliakan Tuhan? Apakah angen-angen pikiran kita memuliakan Tuhan? Mari mulai hari ini tujuan hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidupku hanya untuk menyembah Tuhan, supaya Dia bangga atas kita. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu, kami ingin memuliakan Engkau melalui hidup kami, melalui perbuatan kami, melalui mulut kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Biarlah dunia dapat memuliakan Engkau karena kami yang percaya kepadamu. Biarlah dunia dapat mengenal Engkau karena kami Tuhan, karena kasih kami, karena perbuatan kami, karena perkataan kami. Mereka dapat merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta untuk persembahan pertama oleh Ibu Joko dan persembahan kedua oleh Ibu Yuli. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ulapan di kepala harus yang kejanggut dan jubahnya turun seperti angkutan dari Hemon. Sebab kesadaran Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum yang kejanggut dan jubahnya turun seperti anggur dari Hemon mengalir ke bukit Sion. Sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila
Tuhan. Urapan di kepala Harun, yang kejamku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana lagi mintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala Harun, yang kejamku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu jam 18.30, komsel di gereja, pujian oleh saya sendiri. Dan hari Kamis jam 18, komsel di rumah Ibu Jumi, pujian oleh Ibu Mitro. Dan hari Jumat jam 17.30, latihan musik. Hari Minggu ibadah umum jam 8 pagi. Dan untuk pemain musik, leader oleh Ibu Margiati, singer oleh Riani dan Putra. Dan pemain musik, bass saya, drum Bapak Wito, gitar Rian, dan keyboard Brian. Haleluya. Demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu depan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, kami percaya Engkau telah mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Berapapun yang mereka persembahkan, Tuhan Engkau memberkati, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Tuhan, yang mereka menghadapi masalah persoalan, Tuhan Engkau yang memberi kemenangan, yang memberi jawaban. Engkau yang menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini, kami dapat melakukan firman-Mu, menjadi garam dan terang, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu sendiri yang ditinggikan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini. Tuhan, di mana saja mereka berada, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau melawat mereka. Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan setiap perjalanan anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang memberkati dan menyertai, sehingga mereka dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.